Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wa la yatasami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kepada kita semua nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Maka kita sebagai hamba Allah wajib bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah dengan ucapan Alhamdulillah ini adalah bagian cara kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, termasuk nikmat beribadah pada pagi hari ini. Dan insyaallah ini adalah bekal kita, ziyadah kita, tambahan amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun kita dipanggil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Tidak ada satu manusia yang mati kecuali Allah sudah tentukan batas waktunya. Mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima karena keikhlasan kita, sehingga nantinya kita mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salat serta salam talba pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang selalu menjadi uswatun hasanah kita, panutan kita. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai kultum saya, ada sebuah kisah di mana seorang syekh dengan muridnya ini senantiasa berzikir kepada Allah, rajin membaca Al-Quran, rajin melaksanakan sholat. Suatu waktu dia datang kepada gurunya, "Ya Syekh, saya ingin bertanya. Saya sudah sholat fardu dan sholat sunnah. Kemudian saya juga membaca Al-Quran. Kemudian saya juga beramal zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya belum menemukan ketenangan dalam hidup saya. Terus bagaimana efek ibadah yang sudah saya lakukan?" Katanya ini, bertanya muridnya ini kepada syekhnya. Kemudian simpelnya syekhnya ini jawab, "Silahkan ambil bakul." Ya, tahu bakul kan? Atau keranjang. Silahkan ambil keranjang pasir itu. Kemudian ambil air di sana. Jadi jarak kurang lebih 5 meter dari tempat syekhnya dan tempat air itu. Silahkan bawa bakul itu yang sekarang kotor karena baru selesai dipakai untuk ngangkut pasir. Silahkan kamu bawa ke sana, ambil air bawa ke sini. Akhirnya dia berangkat, kemudian ngambil air, balik nyampe ke syekhnya kosong. Tidak ada air yang terbawa. Orang bakul dia berlobang kan. Sampai terus dibilang sama syekhnya, "Sekarang balik lagi." Ngambil dia air, sudah tidak bisa penuh, balik lagi ke syekhnya, jarak beberapa menit. Kemudian dilihat oleh syekhnya, "Ya Syekh, dong capek saya kan bolak-balik sementara ini bakulnya berlobang. Gimana saya mau bisa nampung air? Sekarang balik lagi." Dia balik lagi ngambil air sampai 5 kali. Kemudian syekhnya bilang, "Nah, apa yang kau rasakan sekarang?" "Ya Syekh, saya tidak mendapatkan air sedikit pun." "Terus coba kamu perhatikan bakul ini, apa yang terjadi?" Yang terjadi adalah Syekh, dia bersih. Pasir yang tadi, kotoran-kotoran yang ada di bakul tadi itu hilang. Ada nggak air yang tersisa? Tidak ada. Tapi apa yang terjadi? Bersih bakulnya. "Seperti itulah dirimu anakku, muridku," katanya. Ketika engkau melaksanakan sholat, ketika engkau berzikir kepada Allah,
ketika engkau menghafal Al-Quran, memang belum berefek dalam tempo dekat, tapi ketika engkau istiqomahkan ibadahmu karena Allah, maka akan membersihkan hatimu, pikiranmu, dan ragamu. Barulah beliau memahami, murid ini memahami makna yang selama ini diperintahkan berzikir, makna yang selama ini diperintahkan untuk sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Nah, itu cerita singkat di mana kita sebagai murid, siapapun, saya masih menjadi murid, Ustadz Irham, Ustadz Dilan masih menjadi murid karena beliau juga punya guru. Nah pun adik-adik begitu juga. Nah itu maknanya bahwa kita sholat, kita sedekah, kita zikir, kita membaca Al-Quran, tujuannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah yang akan mengangkat penyakit-penyakit, pantangan-pantangan atau tantangan-tantangan dalam diri kita, sehingga nanti bersih hati kita, bersih pikiran kita, dan bersih raga kita. Ya, itu muqaddimahnya. Ya. Di dalam kitab Madarijus Salikin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita ingatan atau tazkirah. Tazkirah ini pengingat, penguat, supaya kita menyadari apa yang terjadi sebenarnya pada diri kita. Salah satu ibtilaatin, 3 cobaan, ujian, tusibul insanu yaumian, yang menimpa manusia itu setiap harinya. 3 ujian, cobaan yang menimpa manusia setiap harinya. Sehari kita hidup berapa jam? 24 jam. Tidur kita berapa jam sehari? 8 jam. Kalau di 8 jam kali 365 hari kali setahun, berapa dia? 2920 jam. Kalau kita tidur 8 jam kali 365 hari, 2920 jam. Kalau dibagi menjadi 24 jam, sama dengan kita tidur itu 121 hari dalam setahun. Lama apa sedikit itu? 365 hari dalam setahun, kita tidur 121 jam. Ya Allah, luar biasa. 121 hari, Masya Allah. Lama sekali kita tidur. Perkaranya, apakah tidur kita ini bermanfaat, menjadi berkah apa enggak? Kalau kita berdoa sebelum tidur, suci sebelum tidur, menghadap kanan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, maka tidur kita berkualitas. Ibadah juga di dalam tidur kita. Tapi kalau tadi tidak kita lakukan, maka itu sia-sia. Ya, 121 hari kita tidur dalam setahun. Ya Allah, kelamanya ya. Yusabu ibnu Adam kulla yaumin wa lailatan. Diuji anak Adam itu setiap hari, 1 hari 1 malam. Bisalah sati ibtilaatin, dengan 3 cobaan. Qad la yata'azza bi wahidatin minha. Tidak akan terlewat 1 hari pun di antara 3 ujian itu pada diri manusia, kecuali pasti akan dia dapatkan. Dalam sehari ini kita diingatkan oleh Rasulullah, diingatkan oleh Allah. Ibtila'ul awwalu, cobaan yang pertama. Umruhu yatanaqasu kulla yaumin. Usia kita, umur kita berkurang setiap harinya. Dalam pandangan manusia, besok hari Sabtu, Minggu, bahkan ada yang ulang tahun, mungkin yang sweet 17, sebentar lagi yang 17 tahun, itu dia mengatakan dirinya bertambah umurnya. Benar apa enggak? Mozart mau umur berapa tahun, Zat? Oh, udah 17. Berarti sudah sweet 17. Kalau menurut Mozart itu bertambah enggak usianya? Bertambah. Tapi di sisi Allah, yatanaqasu kulla yaumin. Pada dasarnya itu berkurang umur kita setiap harinya. Kenapa dikatakan berkurang? Karena pada dasarnya kematian selalu mengintai kita setiap waktu. Contoh sederhana. Akhinal kiram, saudara kita yang sudah meninggal, Muhammad Azka. Dia kan tidak tahu dirinya akan meninggal.
Padahal umurnya sama dengan kita 16 masuk 17 tahun. Dia mungkin pernah merasakan, oh usia saya bertambah. Pun kita yang sekarang yang hidup ini, ya, merasa besok seterusnya akan mengatakan bertambah. Padahal sebenarnya itu sudah mulai berkurang, kita dikasih kesempatan untuk hidup. Karena bisa saja usia 17 kita dipanggil oleh Allah. Usia 17 bisa saja kita menjadi orang hebat. Usia 17 bisa saja kita tidak hidup lagi bersama keluarga kita. Maka ini pada dasarnya bertambahnya usia di hadapan Allah itu berkurang. Wal yaumul ladzi yanqusu min umrihi, dan setiap harinya berkurang umurnya, yang namanya manusia. Ziyadah di hadapan manusia, bertambah di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah dia berkurang. Wala yahtamu lahu, seringnya manusia tidak peduli dengan pertambahan usianya atau berkurangnya usianya. Yang ada adalah dia bertambah pikirannya, dan itu tidak peduli bahwa dia akan berkurang. Wa idza naqasa min malihi syai'un, kalau dia berkurang hartanya, ada yang kurang hartanya nih, punya uang, berkurang hartanya, ihtamalahu, itu lebih dipentingkan. Misal Mozart punya berapa zat? 50.000. Gimana caranya 50.000 ini awet sampai sebulan? Ya, bisa sebulan itu Zat? Oh, enggak bisa. Berapa sebulan? 100.000? 200? Masya Allah, 1 juta sebulan Mozart. Ya, luar biasa. Banyakan Oki masih. Ya, 1 juta kurang lebih sebulan Mozart. Kita sering berpikir sebulan kebutuhan kita 1 juta, itu yang kita pikirkan gimana caranya mengumpulkan atau supaya dia tidak habis. Padahal usia kita terus berkurang. Usia kita terus berkurang. Kita lebih mementingkan harta kita berkurang daripada usia kita berkurang. Maksudnya dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan banyak kebaikan yang dia lakukan. Ini yang disebut dengan umur berkah, usia bertambah. Ya, jadi itu maksudnya. Kita sering membandingkan berkurang harta kita, berkurang uang kita, itu adalah masalah besar bagi kita. Tapi berkurang usia, kita sering mengabaikannya. Wal malu yu'awidu, perhatikan, harta itu bisa kembali, bisa kita dapatkan, bisa lagi kita raih. Mozart kebutuhannya 1 juta, bisa sebulan lagi dapat 1 juta. Wal umru la yu'awidu, sedangkan umur tidak akan pernah bisa kembali lagi. Bertambah pada dasarnya di hadapan Allah berkurang. Maka yang membuatnya bertambah adalah kebaikan yang harus kita lakukan. Lagi 1 menit. Berarti ada 2 yang belum kita bahas, insya Allah kita bahas di lain kesempatan. Jadinya yang pertama ini ujian kita, pada dasarnya usia kita bertambah dari sudut pandang manusia, tapi di hadapan Allah dia berkurang. Karena kita diintai oleh kematian. Maka diingatkan kita oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkan bekal kita dari sekarang. Dan salah satu di antara sekian banyak bekal yang kita lakukan, kita sholat duha, datang menuntut ilmu, ya. Kemudian zikir doa, berdoa bersama, mendengarkan tausiah, murajaah hafalan. Ini adalah bekal-bekal yang kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita lakukan dan menyadari bahwa setiap hari usia kita pada dasarnya berkurang dan bertambah jika senantiasa diiringi usia kita dengan kebaikan. Insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.